teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan mengulas sebuah fenomena yang berjudul merasa malu kak atau merasa bodoh setelah tahu tentang traits NPD tapi tetap susah dan masih ingin kembali lagi gitu ya. Jadi mungkin ini dialami oleh beberapa orang yang ngerasa kayak ngedown banget walaupun sudah pernah berhasil move on gitu ya, bahkan merasa bersalah dengan diri sendiri gitu. Kayak untuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita memang tough and real gitu ya. Nomor 1, apakah memang masih cinta? Oh, tapi mungkin ini cuma trauma bond kak. Ya bisa jadi, walaupun trauma bond itu ikatan yang sangat kuat, nggak cuman gitu ya. Kemudian nomor 2, lebih cinta saat bersama atau nggak bersama gitu kan. Yang ketiga itu, apakah perasaan itu tuh yang kalian rasain terasa rumit? Ya kak, rumit banget, komennya pada kayak gitu. Dan bahkan nggak yakin gitu ya kalau dia bener-bener mau kembali. Ada kayak ego boost, memang iya kayaknya sekarang aku butuh dia banget untuk nyembuhin aku, tapi aku juga nggak yakin kak kalau misalkan aku balik nanti aku bakal nyesel atau enggak gitu ya. Jadi perasaan bergumul ini memang sangat banyak, dan ini adalah diawali dengan adanya rasa kata kuncinya itu merasa malu atau bodoh, bahkan setelah tahu tentang edukasi NPD tapi kayaknya aku tetap pengen balik aja gitu ya. Nah, untuk mengulas perasaan-perasaan semacam ini sebenarnya tuh ada 2 hal yang perlu kita kaji gitu ya. Nomor 1, jika kita masih memiliki perasaan terhadap mantan narsisis kita, identifikasi bahwa itu wajar gitu ya. Terkadang sesuatu yang it cuts too deep, melukai terlalu dalam, pasti akan sangat membekas. Dan kita ingin sembuh berpikir bahwa hanya dialah yang bisa ngobatin kita. Nomor 2, akui dengan lapang dada, ternyata memang kita ini yang kadang mungkin kita udah ngerasa kuat tapi sebenarnya belum sepenuhnya kuat. Jadi kayak rasa malu, rasa bersalah ini wajar gitu ya. Nah, jadi perasaan aneh tapi kok relevan, tapi kok aku ngalamin gitu ya. Bahkan waktu itu gue juga ngalamin perasaan ini guys gitu ya. Nah, kenapa kok bisa kayak gini? Apakah ini trauma bond atau apakah ini benar-benar cinta gitu? Nah, ini tuh kenapa gitu kan? Nah, itu yang akan dijawab di dalam video ini. Nomor 1 guys, karena kalian memiliki experience yang real, mengingat tentang masa indah. Waktu kalian bersama itu real. Waktu kalian berbagi waktu, having sex, ingat masa-masa indah, interaksi dengan anak, itu semua real. Jadi gini, kalau misalkan seorang narsis itu mengalami pengalaman indah itu semua mereka di dalam mode yang tidak autentik, bukan berarti kita ini juga sama nggak autentiknya. Kita autentik, makanya kita benar-benar mengalami real experience gitu ya. Banyak mungkin yang ngomong gitu ya, udah tahu bisa ngomong gampang, ya udah nggak ada perasaan lagi, nggak maulah gitu. Cuman mungkin bisa jadi ngomong seperti itu tuh belum sinkron antara yang kita omongin nggak ada perasaan lagi, nggak maulah, karena sebenarnya diri kita tuh juga punya ego guys gitu kan. Nah, kita juga sulit mengakui bahwa dalam hati yang terdalam jujur, iya kak, masih ada perasaan gitu. Bahkan saya juga ngalamin gitu ya. Jadi ini sangat wajar gitu ya. Kemarin ada yang sharing nih, salah satu teman kita udah pisah, udah 9 bulan no contact. Bayangin, hebat banget, udah 9 bulan survive, dari level kesembuhannya udah meningkat, tapi bisa anjlok lagi, mulai lagi dari awal karena keinget lagi dan perasaannya ngejelek banget gitu ya. Jadi aku pun mendengar hal seperti itu tidak pernah memperbesar efek rasa malu atau rasa membodohi diri sendiri, enggak sama sekali, karena itu wajar banget di dalam proses kesembuhan kita gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2 gitu ya, kenapa kok kita nih masih
kayak ngerasa terikat atau masih sayang gitu ya, atau masih tergiur pengen balikan, dan bahkan kita malah nyalain diri sendiri, jangan-jangan waktu itu karena aku yang kurang ini, kurang itu, kurang ini, jadinya dia kayak gitu. Alasan yang nomor 2, karena melihat setelah tidak bersama, yang kita lihat adalah wah ternyata dia kelihatan sukses, wah ternyata dia berkarisma, wah image-nya bagus gitu ya. Itu adalah yang dia ingin kalian lihat gitu ya. Ada kiasan seperti ini gitu ya. Kalau kita ada seseorang nih secara virtue dinilai keren, cakep, cantik, baik, ramah, berkarisma, suka menolong, dicap oleh sebagian orang luar merasa seperti itu. Nah, itu adalah yang dinilai sebagian besar orang, misalkan seperti itu. Tapi ketika seseorang jadi pasangannya dan mengalami peristiwa abusif, hobinya selingkuh, kasar, egois, manipulatif dan seterusnya yang tidak terlihat di depan layar gitu ya, inilah yang menjadi realitas kita gitu. Jadi walaupun penilaian yang tadi, yang hebat, keren, cakep, keren, sukses segala macam, itu akan tetap ada, image itu akan tetap ada di surface, tapi yang menjadi realitas kalian adalah yang mana? Yang kalian interaksi secara langsung gitu ya. Itu yang nomor 2. Jadi ketika kita kok masih ingin balikan lagi karena kita melihat image yang surface tadi gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, kalian perlu tahu bahwa level yang pertama itu adalah grief atau duka. Itu adalah primary emotion, artinya perasaan loss. Loss itu termasuk lost yourself gitu ya. Mencintai seseorang itu bukan berarti terus kita harus jadi pasangannya. Apa yang kita cintai, kenapa kita cinta, biasanya berhubungan dengan adanya harapan gitu ya. Mengingatkan seberapa kompleks sih berkaitan, semua ini berkaitan dengan emosional gitu ya. Apakah kita bisa berhenti mencintai mantan kita? Apakah kita bisa berhenti mencintai mantan pacar kita yang sangat terduga NPD? Atau apakah kita bisa semudah itu berhenti mencintai mungkin keluarga, orang tua kita, even yang narsisis gitu? Sangat kompleks gitu ya. Jadi benar-benar ternyata ikatan emosional, primary emotion itu sangat kental, yang disebut dengan level pertama yaitu grief. Nah, dengan kita tahu semua ini, apakah terus kita harus memaksakan diri untuk kembali lagi? Ya enggak juga. Kalau misalkan kita haus, kita juga nggak harus minum racun kan gitu. Nomor 3. Kemudian yang nomor 4, kenapa kok kita merasa seperti itu? Ada rasa malu terhadap diri kita, merasa nggak fulfill terhadap diri kita. Karena ya simple, kita tidak bisa turn on and off love itu sekejap. Kita mencintai itu dengan basis interaction atau interaksi. Ada juga history, mimpi, ada juga interest atau crush, atau juga ketertarikan gitu ya. Ada sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, itu akan terasa banget mirip kayak kita tuh cinta, padahal belum tentu gitu ya. Infatuation gitu ya. Jadi notes di dalam video ini, gak usah malu dengan apapun yang kita rasain, tapi dengan lapang dada akui, memberi olah perasaan kita dengan sesungguhnya, kemudian mulai berjalan pelan-pelan gak apa-apa, tapi ke arah yang benar kayak gitu. Jadi kalau misalkan kemarin ada beberapa teman kita yang sharing perihal rasa malu atau merasa bodoh gitu ya setelah tahu tentang NPD tapi masih ingin kembali lagi, itu wajar. Dan jangan pernah mempermalukan apa yang kita rasain secara real kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang like, komen, subscribe. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcisis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.